Oke, selamat berjumpa kembali dengan teman-teman. Pada kali ini kita akan diskusi ya tentang audit ya. Apa yang harus kita lakukan untuk diskusi kali ini yaitu memahami tentang struktur pengendalian internal ya. Ya, auditor harus mampu memahami struktur pengendalian internal. Apa yang disebut struktur pengendalian internal ya? Maka sebenarnya itu adalah SPI-nya suatu perusahaan. Jadi perusahaan itu biasanya punya SOP atau sistem pengendalian internal ya. Tujuannya apa sih? Perusahaan harusnya secara umum perusahaan itu ya ketika memiliki SPI itu untuk mengamankan atau menjaga aset perusahaan sebenarnya itu. Ya. Bagaimana auditor memahami itu? Untuk memberikan pemahaman mengenai SPI atau sistem informasi akuntansi di dalam perusahaan yang kita audit. Jadi auditor harus paham itu. Ya. Karena apa? Auditor kalau tidak paham SPI, maka di dalam auditnya nanti akan banyak hal-hal yang tidak diketahui ya dari sistem informasi yang ada. Hasil akhir yang diinginkan apa ya? Mahasiswa ya mampu melaksanakan SPI. Ya. Istilah yang perlu diketahui di dalam SPI yaitu tentang sistem pengendalian manajemen, struktur pengendalian intern. Nah, jadi perusahaan biasanya punya kebijakan, ya toh, prosedur ya dilakukan oleh manajemen. Kemudian struktur organisasi dalam suatu perusahaan atau tindakan yang terkoordinir itulah yang disebut sistem pengendalian intern. Kemudian sistem akuntansinya bagaimana? Sistem informasi akuntansinya bagaimana? Jadi beda ya sistem akuntansi dengan sistem informasi akuntansi ya. Jadi perusahaan bagaimana sistem akuntansinya? Bagaimana sistem informasi akuntansinya itu harus diketahui oleh kita semua ya sebagai auditor. Nah, kita melihat tujuan sistem pengendalian intern. Satu, menjaga kekayaan organisasi atau kekayaan perusahaan. Tadi saya katakan bahwa adanya SPI menjaga kekayaan perusahaan. Tapi auditor harus tahu tujuan memahami SPI. Yang kedua adalah menjamin keandalan data akuntansi. Kalau ada SPI, jelas itu dapat menjamin keandalan data akuntansi. Yang berikutnya, adanya SPI meningkatkan efisiensi kinerja perusahaan. Yang tidak kalah pentingnya, adanya SPI itu mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen atau katakan aturan-aturan perusahaan. Ya. Sedangkan tujuan audit akhir ini adalah apa? Memberikan keyakinan yang memadai bahwa SPI, sistem pengendalian internal perusahaan cukup handal atau tidak. Ya, proses sistem akuntansinya itu telah berjalan baik atau tidak, transparan atau tidak. Itu tujuan audit ya terhadap SPI. Nah, lantas bagaimana memahami SPI teman-teman? Ya, kita sebagai auditor harus mampu memahami SPI dengan satu yaitu tentang lingkungan pengendalian. Ya, lingkungan pengendalian. Yang kedua menafsirkan risiko. 3, informasi dan komunikasi sistem akuntansinya bagaimana. Yang keempat adalah pemantauan atau monitoring prosedur pengendaliannya yang dilakukan perusahaan bagaimana. Itu loh ya. Teman-teman harus paham. Tentang lingkungan pengendalian perusahaan itu apa saja sih yang harus dipahami oleh auditor? Ya, satu tentang integritas dan etika manajemen. Nah, auditor harus bisa melihat manajemennya itu punya integritas dan etika yang tinggi atau tidak. Termasuk ada atau tidaknya kesempatan melakukan kecurangan. Nah, jangan-jangan manajemennya ada kesempatan melakukan kecurangan dengan sistem ini. Ya, itulah. Auditor harus mampu mendeteksi itu. Yang berikutnya adalah komitmen terhadap kompetensinya. Itu termasuk lingkungan pengendalian. Ada enggak komitmen terhadap kompetensinya? Nah, di situ ya akan ada termasuk di situ sudah dilakukan satu penempatan orang sesuai dengan kompetensinya atau tidak. Jangan-jangan bagian akuntansi malah bukan orang akuntansi. Ya, bagian SDM malah orang dari akuntansi. Nah, ini yang penempatan tidak sesuai dengan kebutuhannya, tidak sesuai dengan kompetensinya. Itu harus dilihat oleh auditor. Kemudian filosofi atau gaya manajemennya. Nah, auditor juga harus memahami lingkungan tentang filosofi atau gaya manajemennya.
struktur organisasinya bagaimana, delegasi, otorisasi atau tanggung jawabnya, metode pengendalian tolak ukurnya kinerja manajemen bagaimana, praktek umumnya seperti apa. Itulah termasuk beberapa hal yang dilakukan oleh auditor. Nah, kita lanjut kepada penaksiran risiko, yaitu cara menaksir risiko dari manajemen terhadap laporan keuangan. Jadi auditor harus menaksir risiko bawaannya. Antara lain apa? Kemampuan organisasi untuk mencukupi aliran kas dalam pembeliannya itu ada enggak? Ya, karena apa? Penentuan risiko akan sangat mempengaruhi kecukupan dan kompetensi bukti audit. Ya. Jadi kalau Anda sebagai auditor, ini harus lihat penafsiran risikonya ini. Nah, kita lanjut kepada informasi dan komunikasi. Sistem akuntansi perusahaan seharusnya bisa menyediakan audit trail yang lengkap atas tiap transaksi. Apa maksudnya audit trail ini? Untuk mendeteksi secara lengkap, harusnya perusahaan punya sistem akuntansi yang bagus. Sehingga kalau diaudit bisa mendeteksi sampai lengkap. Nah, auditor dalam hal ini dituntut untuk memahami apa? Metode pemrosesan datanya. Gitu. Kalau sekarang menggunakan katakan teknologi informasi yang diterapkan, maka auditor harus mampu mempelajari itu. Ya, sistem akuntansi itu kan banyak sekali. Metode pemrosesan data akuntansi juga banyak. Gitu. Penyusunan laporan keuangan juga metodenya banyak. Auditor maka harus dituntut mampu menguasai, mempelajari metode yang diterapkan. Ya. Dokumen dan catatan yang digunakan apa saja. Jadi auditor harus paham dokumen yang digunakan apa saja dan catatan. Dokumen dari luar itu apa saja yang berasal dari sumbernya luar perusahaan. Dokumen yang berasal dari dalam perusahaan itu apa saja. Serta buku-buku catatan atau nota-nota catatan yang dipakai. Itu auditor harus mampu ke sana. Ya. Yang berikutnya adalah apa? Mereview ulang pengalaman terdahulu dengan auditnya. Kalau perusahaan itu sudah pernah diaudit, ya, perusahaan sudah pernah diaudit teman-teman, maka audit sekarang ya yang dilakukan kalau Anda sebagai auditor yang baru harus mempelajari namanya audit tahun lalu atau kertas kerja tahun lalu, kertas kerja audit tahun lalu, ya. Itu yang dilakukan oleh teman-teman. Kemudian berikutnya adalah pemantauan dan monitoring. Komponen ini seharusnya menyediakan, ya, ada enggak sistem ini untuk pemantauan dan monitoring atau memantau, ya. Nah, di sini manajemen sebenarnya harus ada ini, ya. Kalau tidak ada maka di situ apakah auditor, ya, kebijakan pengendalian atau prosedur yang diterapkan oleh manajemen bagus atau tidak. Auditor seharusnya menggunakan ini sebagai bahan melihat manajemen melakukan koreksi atau tidak. Jadi pemantauan ini harus yang dilakukan manajemen dilakukan sebagaimana mestinya tidak. Ini auditor harus melihat ke sana. Prosedur pengendalian terhadap pemantauan atau monitoring, ya. Ini terkait dengan SPI. Ada enggak otorisasi yang memadai, kewenangan yang memadai setiap fungsi? Ya, kewenangan. Kemudian pemisahan fungsi atau tugas. Ya. Dokumen dan catatan, ada enggak? Ini sistem pengendalian, ya. Ada otorisasi, ada pemisahan fungsi atau tidak, ada dokumennya atau tidak, dokumennya rangkap berapa, ada catatan atau tidak. Kemudian pengendalian atas tiap akses harta atau aktiva perusahaan ada tidak. Yang berikutnya pemeriksaan independen dilakukan atau tidak. Ini beberapa ya yang terkait dengan sistem pengendalian internal. Kemudian risiko dan bukti audit, ya. Kalau penentuan risiko akan sangat berpengaruh terhadap kecukupan kompetensi bukti audit, ya. Jadi bukti audit ini akan selalu ya mengikuti tingkat risiko, ya. Bukti audit yang kompeten, yang cukup harus diperoleh melalui lah. Kalau kita bicara bukti audit tadi, auditor harus melihat yang kompeten dan cukup bagus itu melalui inspeksi, ya, lihat pengamatan langsung, pengajuan pertanyaan dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat laporan keuangan itu bagus atau tidak.
Contoh dokumen itu dokumen mati, tapi kalau itu dilakukan pengamatan, melihat dan seterusnya, kan melakukan konfirmasi akan menjadi kuat bukti itu, ya. Hal yang penting di dalam standar audit yaitu satu, kecukupan bukti, kompetensinya bukti, dasar yang memadai, cukup atau tidak, sifat bukti, prosedur penghimpunan bukti, ya. Jadi faktor-faktor yang mengaruhi cukup dan tidaknya bukti bisa secara tadi akan berpengaruh terhadap apa? Unsur materialitas, risiko, ya, dan ukuran karakter populasi bukti audit. Ya. Itu beberapa teman yang terkait dengan bukti audit, juga ada yang terkait dengan sistem pengendalian internal perusahaan. Saya kira itu dalam jumpa kali ini dan beberapa materi tentang pemahaman sistem pengendalian internal. Tentunya nanti teman-teman semua auditor harus betul-betul banyak memahami ya tentang setiap perusahaan, bagaimana sistem pengendalian internal itu diterapkan, dijalankan, konsisten atau tidak. Dan setiap perusahaan punya sistem pengendalian internal yang berbeda-beda. Itu yang harus dipahami teman-teman sebagai auditor. Dan kali ini pertemuan hari ini kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.